sejak zaman azali. Zaman azali ini adalah zaman sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk-makhluk ini. Wa 'alima jami'a ahwalihi min at-ta'ami wal ma'asi wal arzaqi wal ajal. Allah pun Maha mengetahui semua keadaan makhluknya, baik dalam bentuk ketaatan, kemaksiatan, rezeki maupun kematian. Dan semua hal tadi dalam lingkup pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih dalam tingkatan yang pertama, summa kataballahu fi lawhil mahfuz maqadir al-khalqi. Lalu berdasarkan ilmunya pula Allah menuliskan ketentuan-ketentuan yang akan didapat oleh semua makhluknya pada Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu kalau kita artikan adalah kitab yang terlihat, yang hanya Allah yang Maha mengetahui tentang isi dari Lauhul Mahfuz tersebut. Lalu masih tentang peringkat atau tingkatan yang pertama dari keimanan terhadap takdir ini, dikatakan di dalam kitab ini fa'awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Jadi sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah al-qalam. Al-qalam kita artikan pena. Di dalam hadis ini Allah digambarkan qala lahu, Allah berfirman kepada pulpen tadi atau al-qalam tadi, tulislah. Qala ma, lalu pulpen itu setelah diciptakan bertanya kepada Allah, apa yang harus saya tulis ya Allah? Qala uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat. Nah, itu penjelasan mengenai bagaimana Allah telah menentukan segala sesuatunya yang ditulis oleh makhluknya yang bernama Al-Qalam dan dituliskan di Lauhul Mahfuz. Fama asaba al-insana lam yakun liyukhti'ahu. Jadi segala sesuatu yang menimpa manusia itu tidak sepenuhnya akibat dari kesalahannya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia pun tidak harus kemudian menimbulkan musibah kepada diri orang tersebut. Jaffatil aqlamu wa tuyatis suhuf. Maka setelah semua hal yang diperintahkan oleh Allah dituliskan oleh makhluknya yang bernama Al-Qalam itu, keringlah pulpen tersebut dan lembaran-lembaran yang sudah ditulis oleh Al-Qalam pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala sesuatunya nanti sejak saat itu sampai hari kiamat akan terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 70, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ardh inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, dan itu semua ada di dalam kitab atau Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya hal yang demikian itu maha mudah atau sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam ayat ke-22 dari surat Al-Hadid Allah berfirman, Ma asaba musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha.
Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa bumi dan juga menimpa diri kalian kecuali semuanya itu sudah ada dalam kitab atau Al-Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentang keimanan kita kepada takdir Allah ini bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, paham Jabariyah. Paham Jabariyah itu dia mengunggulkan ikhtiar, mengunggulkan usaha manusia. Artinya bahwa ada 3, Jabariyah, Qadariyah, dan Wasatiyah. Kalau Jabariyah itu menganggap bahwa semua gerak-gerik manusia itu betul-betul ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti tidak ada peluang bagi manusia untuk melakukan ikhtiar apapun. Jadi seakan-akan manusia dipaksa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sedangkan yang kedua yaitu paham Qadariyah, yaitu bahwa manusia itu memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya dan bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan atau keterlibatan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut pandangan ulama-ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kedua pandangan ini sama-sama tidak betul. Yang betul adalah pandangan yang disebut pandangan wasatiyah, yaitu moderat. Di satu sisi kita meyakini adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di sisi lainnya Allah juga memberikan kemampuan bagi manusia untuk berusaha, untuk berikhtiar dan untuk memilih. Apakah memilih misalnya menjadi orang yang beriman atau orang yang kafir? Apakah memilih ingin menjadi orang yang pandai dengan belajar sungguh-sungguh atau tidak? Apakah memilih menjadi orang yang kaya dengan bekerja sungguh-sungguh atau tidak? Tapi semua ikhtiar manusia tadi dalam pandangan kelompok yang ketiga, yaitu wasatiyah, kelompok moderat, tidak terlepas dari ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya selain ikhtiar, dalam pandangan kelompok yang ketiga yaitu wasatiyah, kita juga diharuskan untuk bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hasil dari apa yang kita lakukan dalam usaha kita sebagai manusia. Kemudian tingkatan yang kedua dari keimanan kita kepada takdir Allah adalah fa'iyal iman bimasyiatillahi nafidah, yaitu keyakinan terhadap adanya kehendak Allah yang pasti terjadi, wa qudratihi syamil, dan kemahakuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Wa huwa al-iman bi anna ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Artinya ini adalah keyakinan bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu, pasti sesuatu itu akan terjadi, dan ketika Allah tidak menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah." Wahai Muhammad, janganlah engkau sekali-kali mengatakan bahwa aku benar-benar akan bisa melakukan sesuatu itu esok hari. Akan tetapi katakanlah jika Allah berkehendak. Surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24 inilah yang menjadi
bahwa dalam Islam ketika kita berniat untuk melakukan sesuatu itu, jangan sampai ada keyakinan bahwa kita pasti bisa melakukan itu. Seringan atau semudah apapun harus kita iringi dengan ucapan insya Allah, jika Allah berkehendak. Ini menunjukkan keimanan kita bahwa segala sesuatu tidak akan bisa terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin wa sukunin illa bi masyiatillah Subhanahu wa taala. Demikian juga segala sesuatu yang ada di lapis-lapis langit yang sangat luas itu, dan juga di bumi yang tempat kita tinggal ini, tidak ada gerakan, tidak ada hal yang diam kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. La yaqulu fi mulkihi ma la yurid. Jadi dalam keyakinan kita terhadap adanya takdir Allah ini, tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadir minal mawjudat wal ma'dudat. Segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang tidak ada, semuanya itu benar-benar atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fama min makhluqin fil ardi wa la fis sama'i illa Allah khaliquhu subhanahu la khaliqa. Ini juga berkaitan bahwa tidak ada satu makhluk pun di bumi dan juga di langit kecuali Allah lah yang menciptakannya. Tidak ada pencipta yang sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala, wa la rabba siwa, dan tidak ada yang bisa mengatur dan memiliki hal-hal yang ada di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'adzalika faqad amara bil ibadati bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa nahahu 'an ma'siyatihi wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin wal muhsinin wal muqsitin wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan semua hambanya untuk taat kepadanya, taat kepada Rasul-Rasulnya, serta Allah melarang umat manusia untuk mendurhakai Allah, dan Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, serta orang-orang yang sering bertaubat kepada Allah, dan Allah ridho kepada orang-orang yang beriman kemudian melakukan amal-amal saleh. Artinya meskipun semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tetap dituntut untuk berusaha taat dan menjalankan perintah-perintah Allah, menjadi orang-orang yang beriman. Wa la yuhibbul kafirin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar. Wa la yarda 'anil qaumil fasiqin, dan Allah tidak ridha, tidak senang terhadap orang-orang yang banyak berbuat kefasikan, banyak berbuat dosa. Wa la ya'muru bil fahsya, Allah pun tidak memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji, membunuh, berzina, mengambil hak milik orang lain dengan jalan yang tidak halal, dan sebagainya. Wala yarda li ibadihi, Allah pun tidak senang kalau ada hamba-hambanya yang kemudian menjadi kafir. Wala yuhibbul fasad, Allah pun tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang merusak. Wal ibadu fa'iluna haqiqatan wallahu khaliqul af'al. Nah, ini di dalam kitab ini disebutkan bahwa manusia itu pelaku sebenarnya dari apa yang mereka perbuat. Namun di sisi lain, perbuatan manusia ini tidak terlepas dari
kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'abdu wal mu'minu wal kafir wal bar wal fajir wal musalli was sabir wal ibadi qudratun 'ala a'malihim wa lahum iradah wallahu khaliqun wa khaliqu qudratin wa iradatihi. Dan manusia itu ada yang kemudian menjadi mukmin, ada yang kemudian menjadi kafir, ada yang kemudian banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tapi ada juga yang sering atau suka melakukan keburukan-keburukan. Kemudian ada manusia-manusia yang taat sehingga rajin menjalankan sholat, rajin menjalankan puasa. Jadi Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan mereka. Dan Allah pun memberi kita kehendak untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tapi juga di sisi lain ada peluang untuk melakukan keburukan-keburukan. Namun demikian, Allah lah yang menciptakan semua manusia, dan Allah lah yang menciptakan kemampuan untuk berbuat yang dimiliki oleh manusia, dan juga Allah lah yang menciptakan kehendak yang dimiliki oleh manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pengertian lain, manusia diwajibkan untuk selalu bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah untuk selalu dibimbing ke dalam hidayah dan keimanan. Jadi setelah kita tahu bahwa semua ikhtiar kita dalam beramal saleh itu tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus berusaha untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya Allah memberi kekuatan kepada kita untuk selalu bisa menjalankan ibadah-ibadah sebaik-baiknya. Ibadah-ibadah ini kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia melakukan amal-amal saleh, hal tersebut menunjukkan bahwa Allah mencintai kita. Artinya amal-amal saleh tersebut tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kita bisa berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, kita bisa melakukan puasa-puasa wajib dan puasa sunnah, kita bisa mengkondisikan diri kita untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Itu semata-mata karena kekuatan kita, karena keimanan kita. Tapi kita harus menyadari bahwa semuanya itu berdasarkan petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin kita mampu melaksanakannya. Ketika ada bisikan dalam hati kita untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, itu sebenarnya tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada diri kita. Maka kita harus segera menyambutnya. Kita berpikir bahwa banyak di sana orang-orang yang tidak beriman, banyak orang-orang yang tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu menjalankan ketaatan-ketaatan. Maka kalau kita bandingkan dengan kemampuan kita misalnya untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan itu dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kita harus menyadari bahwa itulah bentuk ridha dan kasih sayang Allah pada diri kita yang harus segera kita sambut supaya tidak tidak lewat sehingga kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ada setidaknya 3 doa yang disunahkan untuk kita supaya kita diberi kekuatan untuk menambah keimanan kita,
kemudian bisa istiqomah dalam perbuatan-perbuatan ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mencintai keimanan dan jadikan keimanan itu indah di dalam hati kami, dan buatlah kami orang-orang yang benci terhadap kekufuran, benci terhadap perbuatan-perbuatan dosa, dan benci durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini doa yang pertama. Sedangkan doa yang kedua, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba al-a'mal allati tubaddi'una biha ila hubbika. Ya Allah, aku memohon untuk mendapatkan cinta-Mu, dan aku memohon untuk mendapatkan cintanya orang-orang yang mencintai-Mu, dan aku memohon agar Engkau membuat aku menyenangi perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan diriku kepadamu, ya Allah. Nah, itu doa yang kedua. Sedangkan doa yang ketiga, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wahai Zat yang Maha Berdiri sendiri dan Maha Hidup, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Dengan rahmat-Mu lah kami memohon pertolongan. Perbaiki semua keadaan diriku, dan jangan sekali-kali aku menyandarkan diri kepada diriku meskipun sesat. Nah, di antara pesan yang ada dalam doa yang terakhir itu adalah bahwa semua kekuatan kita dalam melakukan ketaatan dan kebaikan, semua kemampuan yang kita miliki untuk menjauhi larangan-larangan Allah, kita harus yakini bahwa semuanya itu merupakan anugerah, kehendak, dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai semua kemampuan itu kita kembalikan kepada diri kita. Karena kalau sampai ada perasaan seperti itu, maka akan ada perasaan sombong, dan nauzubillah, kita kemudian tidak mengakui adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu tidak terlepas dari kehendak dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari paparan dua tingkatan keimanan terhadap takdir Allah tersebut di dalam kitab ini disebutkan, maka dari itu bisa disimpulkan adanya 4 tingkatan dari keimanan terhadap takdir. Yang pertama adalah keyakinan adanya pengetahuan Allah, termasuk pengetahuan Allah terhadap semua perbuatan manusia sebelum manusia itu melakukan. Jadi bagaimana keadaan kita yang akan datang, apa yang akan kita lakukan di masa-masa yang akan datang, semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kehidupan ini, di alam semesta ini, tidak ada sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebenarnya menanamkan tumaknina atau ketenangan pada diri kita bahwa tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Jadi kita tidak perlu sedih, tidak perlu resah. Yang diperlukan adalah tawakal, keberserah dirian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan optimisme dalam menghadapi segala sesuatu, kesulitan-kesulitan, kebutuhan-kebutuhan dan lain sebagainya harus kita kembalikan kepada Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di masyarakat orang-orang yang gak kuat menghadapi kehidupan ini. Akhirnya dampaknya buruk. Ada yang gila, ada yang bunuh diri, kemudian ada yang nekat melakukan kejahatan. Itu karena tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia tidak mampu lagi berbuat apa-apa, sebenarnya itu panggilan dia untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ya segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil wudu, sholat, berdoa, menumpahkan semua kegelisahan dan kegalauan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa motivasinya itu memposisikan diri pada titik nol. Jadi manusia tidak memiliki kekuatan apapun. Nah, kalau kita memandang kondisi seperti itu secara positif, maka itu kesempatan kita untuk benar-benar bertakaruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menyadari kelemahan kita sebagai manusia. Dan semuanya itu tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah kalau kita menyadari, disitulah kita sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta apapun demikian juga. Apapun yang kita inginkan, hal baik kita minta. Jadi pengalaman saya pribadi, mungkin nggak usah mikir caranya Allah ngasih itu seperti apa. Yang penting yakin. Nah, doa itu kan ijabahnya atau dikabulkannya oleh Allah itu kan ada dalam 3 bentuk. Pertama, Allah memberi betul-betul sesuatu yang kita inginkan. Ingin A, Allah kasih A. Kemudian yang kedua, bentuknya adalah Allah tidak kasih apa yang kita beli, tapi Allah menyelamatkan diri kita dari mudarat, dari bahaya, dari penyakit, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bentuknya adalah nanti doa itu akan dibalas dengan pahala yang sangat besar di alam akhirat. Jadi tidak ada insya Allah doa yang sia-sia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tingkat keimanan yang kedua terhadap takdir adalah kita berada di fil lauhil mahfuz, yaitu keyakinan bahwa Allah sudah menciptakan atau sudah menuliskan takdir-takdir segala sesuatunya itu dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tingkatan yang ketiga adalah masyiatullah nafidah wa qudratuhu syariah, bahwa ketika Allah itu menghendaki sesuatu, pasti sesuatu itu akan terjadi, akan terlaksana, dan juga kemahakuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Maka oleh karena itu disunahkan bagi kita dalam kondisi apapun untuk melafalkan doa-doa yang baik, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, untuk pasangan kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kita berusaha dan sampai terlontar doa yang tidak baik kepada siapapun. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa ada saat-saat tertentu di mana ada malaikat-malaikat yang mengambil doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia. Nah, kalau doa-doanya baik, amin malaikat, alhamdulillah. Kalau pas doanya jelek, diambil malaikat, betul-betul terjadi. Nah, manusia biasanya menyesal. Lalu tingkatan yang keempat dari keimanan terhadap takdir adalah ijabullah bi kulli makhluk, bahwa segala sesuatu ini yang menghendaki ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu al-khaliqu wa kullu ma siwahu makhluk. Dan Allah lah satu-satunya zat yang mencipta, sedangkan selain Allah semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam pembahasan masalah takdir
kan sering ada ungkapan ada takdir baik dan ada takdir buruk. Secara ringkas, maka kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua takdir itu adalah baik. Kenapa? Karena Allah itu tidak memiliki sifat-sifat kekurangan. Artinya ketika Allah menetapkan sesuatu, maka sesuatu itu pasti baik. Karena hal ini terkait dengan kemahabijaksanaan Allah, kemahaadilan Allah, rahmat Allah yang sangat luas, dan kebaikan yang selalu ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan manusia itu mengatakan ada takdir buruk? Nah, biasanya kalau dikaitkan dengan pandangan pendek yang dimiliki oleh manusia. Jadi seringkali manusia menganggap bahwa ini baik, ini buruk, ini untung, ini rugi. Nah, itu jadi takdir buruk ini hanya dalam pandangan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kitab ini ada beberapa contoh, misalnya penyakit atau keadaan sakit. Nah, bagi manusia yang tertimpa sakit, maka itu adalah musibah, sesuatu yang buruk. Akan tetapi kalau kita hubungkan dengan takdir Allah yang sebenarnya, maka itu adalah baik. Kenapa? Karena kalau orang itu sakit dan dia bersabar serta mau berusaha untuk mengobati dirinya, maka penyakit yang menimpanya tadi akan menjadi ampunan bagi dosa-dosanya, melebur kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang terdahulu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah atau perantaraan penyakit yang diujikan kepada orang tersebut itu. Dan penyakit-penyakit ini atau keadaan sakit ini juga fungsinya untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia-manusia yang beriman. Syaratnya adalah ketika seseorang sakit, dia harus sabar, dia harus ridho, dan tahu serta meyakini bahwa ini untuk menghilangkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian contoh yang lainnya, yang kedua adalah kenapa Allah menciptakan iblis. Nah, iblis ini kan menggoda manusia supaya tersesat, supaya tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hikmah di balik penciptaan iblis adalah supaya manusia sadar bahwa ketika dia berdosa, ketika dia melakukan keburukan dan kejahatan, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penyimpangan yang dilakukan manusia karena godaan iblis ini pun kemudian membangkitkan, kalau dia orang yang beriman, membangkitkan usaha untuk beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan adanya iblis ini, orang-orang yang beriman juga dituntut untuk bersabar dalam menghadapi rayuan, tipu daya dan upaya-upaya yang menyesatkan yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya, yaitu setan, untuk tidak menuruti kemauan mereka. Serta dengan adanya kepercayaan, kesadaran bahwa Allah menciptakan iblis dan bala tentaranya, yaitu setan-setan, kita menjadi sering-sering kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir terkait dengan keimanan kita pada takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tentunya
dalam hidup ini. Tadi dalam pandangan pendek yang kita miliki ada ketentuan yang baik, ada ketentuan yang buruk. Padahal sebenarnya semuanya adalah ketentuan baik kalau kita kembalikan kepada iradah atau kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dalam bentuk bahwa orang-orang yang beriman itu ketika mendapatkan kebaikan, maka hal yang harus dia lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik syukur hati, syukur lisan maupun syukur perbuatan. Sebaliknya, kalau manusia ditimpa suatu mudarat, suatu musibah, maka orang yang beriman wajib untuk bersabar dan meyakini bahwa semua ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hal ini Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Yahya Syahid bin Sinan radhiyallahu anhu, dan Muhammad bersabda, "Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman, karena segala sesuatu yang menimpa dirinya atau yang didapat oleh dia adalah kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lillah. Dan sikap yang dimiliki orang mukmin ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang yang beriman. Apa itu? Kata Rasulullah, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia diberi anugerah, karunia, kenikmatan oleh Allah, maka dia bersyukur dan hal itu baik untuk dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Ketika dia ditimpa musibah, maka dia bersabar dan hal itu menjadi kebaikan untuk dirinya. Jadi mudah-mudahan Allah beri kemampuan kita untuk menyikapi hidup ini dengan dua sikap utama ini, yaitu bersyukur dan bersabar. Mudah-mudahan Allah menguatkan keimanan kita sehingga kita terus bisa bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan yang kita miliki kecuali atas kehendak dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Demikian bagian dari keimanan kepada takdir yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, barangkali ada tambahan atau pertanyaan dari Bapak-Bapak, saya persilakan. Saya ingin bertanya begini Pak Ustaz. Hakikatnya itu Allah kenapa menciptakan yang negatif? Seperti iblis tadi menggoda manusia supaya kita beriman kembali. Itu memang benar. Tapi hakikatnya menciptakan negatif itu apa? Nah ini saya mau penjelasan aja secara hakikat nih Pak Ustaz. Ini saya belum pahami. Karena yang saya pahami hanya wallahu ta'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Itu Pak Ustaz, mau penjelasan aja hakikatnya. Terima kasih. Nah, ini dalam surat Toha ayat 115 sampai ayat 128 itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkisah di Al-Quran itu berarti kan peristiwa yang betul-betul terjadi. Artinya itu sejarah yang meliputi semua dimensi yang ada di alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam surah Toha dari ayat 115 dan ayat 127 itu ada cerita bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam di surga dan Siti Hawa, kemudian dengan segala kelebihannya dibanding makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk lebih mulia dari malaikat,
lebih mulia dari jin. Nah, lalu karena kemuliaan ini Allah kemudian memerintahkan kepada makhluk-makhluk tadi, yaitu malaikat dan jin, untuk bersujud menghormati kemuliaan dari Nabi Adam alaihissalam. Lalu ada satu jin yang karena iri, karena dengki, maka dia tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikutuklah jin ini. Nah, jin inilah yang kemudian disebut dalam Al-Quran itu dengan nama iblis. Lalu iblis pun berhasil kemudian membujuk Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati dan memakan buah khuldi. Maka karena kedurhakaan atau ketidakpatuhan Adam dan Hawa ini, kemudian Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi di planet yang kita tinggal ini, dan kemudian semua keturunannya sampai akhir kiamat nanti akan tinggal di bumi. Jadi seakan-akan keberadaan manusia di bumi ini dan dikeluarkan oleh Allah dari surga itu adalah kesalahan dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, ada hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi di alam ruh itu ada dialog antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Nabi Musa ini protes kepada Nabi Adam, wahai Adam, ini gara-gara engkau jadi menyusahkan manusia hidup di dunia. Padahal di surga itu semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya engkau tidak memakan buah khuldi itu, pasti kita semua umat manusia yang menjadi anak keturunanmu itu akan tetap tinggal di surga. Apa jawaban dari Nabi Adam alaihissalam? Wahai Musa, apakah engkau mencelaku terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kamu diciptakan? Artinya bahwa Nabi Adam mengingatkan Nabi Musa kembali bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah Allah ciptakan di dalam ketika Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya dan dituliskan di Lauhul Mahfuz. Jadi kemudian Nabi Musa pun terdiam mendengarkan penjelasan dari Nabi Adam alaihissalam. Artinya yang saya pahami dari hadis ini adalah bahwa semua makhluk ciptaan Allah ini tidak bisa keluar atau tidak bisa terbebas dari kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita masuk bab lain, yaitu tentang keharusan untuk berhati-hati dalam memahami takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasannya cukup rinci. Nanti mudah-mudahan saya bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik sehingga kita bisa memahami takdir ini sedikit demi sedikit. Memang takdir ini adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut saya memang menuntut keimanan yang luar biasa. Artinya kalau kita tahu bahwa batas keimanan itu adalah tembok itu, maka dengan keimanan terhadap takdir ini kita harus sampai pada tembok itu. Gak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu malah kita yang kemudian terjebak dalam sikap bahwa kita tidak mempercayai adanya hikmah di balik kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mempercayai kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intinya adalah bahwa ketika manusia mampu menjalani memiliki keimanan terhadap takdir ini semampu yang dia bisa sampai, maka disitulah ini akan mengasah sikap ridho
dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang negatif itu adanya pada pandangan manusia. Tapi sebenarnya bagi Allah itu ada positif. Hanya kadang-kadang kita tidak bisa memahami apa aspek positif dari sesuatu yang kita pandang negatif. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan satu doa. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya engkau beri aku itu jiwa yang tenang. Itu sekelas Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu satu-satunya, atau kalau kita tidak mengatakan satu-satunya, adalah salah satu hamba Allah yang sudah mencapai tingkat ma'rifah yang tertinggi. Termasuk Adam, karena Adam diciptakan di surga, dia mengalami kehidupan di surga. Kemudian Adam juga berdialog dengan Allah. Pun Nabi kita Muhammad SAW, ketika Rasulullah SAW diberi kesempatan oleh Allah, anugerah besar untuk melakukan Isra dan Mi'raj itu adalah gambaran tentang tingkatan makrifat dari Nabi kita Muhammad SAW. Artinya apa? Bahwa Rasulullah itu sudah mengalami kehidupan di banyak dimensi yang Allah ciptakan. Dimensi manusia di bumi, dimensi alam roh ketemu nabi-nabi di tingkatan-tingkatan langit, kemudian bahkan masuk ke dalam dimensi Sidratul Muntaha, yaitu suatu dimensi alam yang merupakan yang berada di atas langit tingkat ketujuh, di mana malaikat Jibril, komandannya para malaikat ini pun tidak berani dia masuk ke sana, karena dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu malaikat Jibril mengatakan, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini wahai baginda Nabi Muhammad, dan aku tidak akan mampu memaksakan diri untuk menembus batas langit tujuh dan Sidratul Muntaha. Kalau aku memaksakan, pasti aku akan terbakar. Maka atas izin Allah, Nabi Muhammad kemudian masuk ke Sidratul Muntaha, yaitu bagian dari surga yang berada di bawah arsy atau singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dialog, tapi dialog antara Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala ini digambarkan adalah bahwa Rasulullah belum diberi kemampuan hingga saat itu untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Nabi Muhammad, apakah ketika engkau berada di Sidratul Muntaha engkau telah melihat Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban dari Allah? Jawaban dari Allah adalah kaifa arahu wa huwa an-nur 'ala. Bagaimana aku mampu melihatnya? Bagaimana aku mampu melihat Allah? Sedangkan Allah itu adalah cahaya di atas cahaya. Jadi belum saya tidak mengatakannya hijab, tapi Allah baru menunjukkan itu. Maka di situ kemudian Allah menurunkan perintah untuk pelaksanaan salat lima waktu. Jadi salat lima waktu ini sesuatu yang sangat besar. Dalam sebuah hadis dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Jadi salat itu sebenarnya mi'rajnya orang yang beriman. Jadi kalau kita tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk bermi'raj, maka mi'raj kita sebenarnya itu adalah salat kita yang sebenarnya harus kita usahakan untuk bisa khusyuk dalam melaksanakannya. Saya agak panjang ini, supaya bisa menggambarkan inti dari kondisi mi'raj orang yang beriman ketika sholat itu dalam keadaan khusyuk. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa pengertian dari khusyuk ini adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin bahwa dia sedang bertemu dengan Tuhannya dan dia akan kembali kepada Tuhannya. Ini dikembalikan kepada kita masing-masing. Keadaan khusyuk ini
tidak gampang. Karena kalau seseorang itu melaksanakan sholat dan dia khusyuk, dia pasti menangis. Karena dibukakan hati kita ini, kita betul-betul merasa sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dibolehkan. Tapi tidak boleh menggambarkan wujud Allah sesuai gambaran kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada masalah takdir tadi. Jadi Rasulullah itu adalah manusia yang paling paripurna. Dia paling mengenal Allah, dia paling mengenal dimensi-dimensi alam semesta ini, sehingga dunia bagi Rasulullah itu sudah tidak ada artinya sama sekali. Maka seluruh kehidupan Rasulullah sejak beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul itu betul-betul digunakan oleh beliau untuk memperjuangkan, untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun demikian, Rasulullah itu masih memohon kepada Allah supaya diberi jiwa yang tenang. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Nah, kemudian dalam doa ini disebutkan ciri-ciri jiwa yang tenang itu. Yang pertama adalah tu'minu bil liqa'i, yaitu jiwa yang betul-betul percaya bahwa suatu saat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini syarat yang pertama. Kalau masih ada keraguan, maka orang tidak akan tenang hidupnya. Jadi harus yakin betul bahwa kita suatu saat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Inilah yang akan mewarnai kehidupan seseorang. Apakah dia betul-betul yakin bertemu dengan Allah atau tidak? Kalau orang-orang yang betul-betul yakin akan bertemu Allah, pasti akan menjaga perilakunya, menjaga pikirannya, menjaga hatinya, termasuk menjaga keimanannya kepada Allah, prasangka baik dan buruknya kepada Allah. Karena kita diharuskan untuk berprasangka baik kepada Allah. Jadi hal-hal yang negatif yang kita pandang negatif itu, yang merupakan bagian dari takdir Allah itu juga menguji prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang buruk yang menimpa diri kita atau menimpa orang-orang yang kita cintai itu juga harus kita pandang dengan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan ujian bagi diri kita. Jadi ciri pertama orang yang memiliki jiwa yang tenang adalah mengimani betul suatu saat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam doa itu ciri yang kedua adalah wa tardha bil qadar. Dan jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keterbatasan ilmu kita, keterbatasan ilmu pengetahuan kita sebagai manusia itu ya manusia itu hanya mengetahui apa yang ada di sekitarnya saja. Bahkan apa yang terjadi misalnya di Mekah, di Madinah, kita tidak tahu. Melalui berita-berita itu pun ditransfer oleh orang lain. Apalagi mengenai hikmah di balik banyak peristiwa ini. Jadi syarat kedua supaya jiwa kita tenang adalah ridho dengan qadarnya. Ridho di sini artinya berprasangka baik dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga dalam doa tadi, wa taqna'u bi'atalika, dan merasa qanaah, merasa puas dengan jatah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberi masing-masing dari manusia itu rezeki berbeda-beda. Nah, ini dalam pandangan kita, ada yang diberi harta banyak, sekian puluh triliun misalnya, atau ratus triliun. Ada yang diberi jatah sedang, ada yang diberi jatah sedikit. Bentuknya atau jumlahnya seberapapun rezeki itu, kita yakin sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kadar hikmah dan kemahadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ada yang sedikit tapi berkah. Kalau kita memahami berkah itu, ya salah satunya membuat orang yang mendapatkan rezeki itu selama di dunia dan di akhirat. Tapi ada yang diberi rezeki yang melimpah, tapi Allah mentakdirkan dia mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak baik,
sehingga rezeki itu yang akan memberatkan dia nanti ketika dia berada di akhirat, ketika harus mempertanggungjawabkan dari mana dia dapatkan rezekinya itu, untuk apa dia gunakan rezekinya itu. Jadi itu tadi salah satu doa dari Rasulullah, ya Allah beri aku jiwa yang tenang, yang beriman dengan pertemuan denganmu, yang ridho dengan takdirmu, dan yang qanaah atau puas dengan pemberian. Ini semua adalah pedoman-pedoman yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika kita menghadapi kehidupan yang luar biasa ini. Tentu dengan suatu kesadaran bahwa kita makhluk yang lemah, ilmu kita juga terbatas, maka keimanan ini juga bisa mengarahkan kita kepada sesuatu yang baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang kompleks, Pak. Mohon maaf kalau kiranya penjelasan saya belum bisa memberikan penjelasan yang bisa memuaskan, Bapak. Jadi memang intinya kebersihan diri total kepada Allah itu sesuatu yang dituntut dari orang yang beriman tanpa menghilangkan ikhtiar untuk melakukan yang terbaik. Karena Allah pun memberikan kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk berkehendak, kemampuan kita untuk memilih, dan semua itu adalah bagian dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kalau saya berpikir mungkin untuk diri kita pastilah tetap harus banyak mempelajari agama Islam kita, termasuk masalah-masalah akidah, keyakinan, dan masalah-masalah keimanan penting. Terus yang kedua, kita jangan melupakan anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu perlu terus dibimbing juga supaya mereka nanti menghadapi kehidupan juga tidak kalah dengan godaan dunia ini dan tetap istiqomah. Karena intinya bagi orang-orang yang beriman, kehidupan dunia ini adalah ujian, dan di situ banyak pengorbanan dan lain sebagainya. Dan target dari orang yang beriman adalah kehidupan yang baik di akhirat, bukan hanya di dunia. Sebagaimana Allah sebutkan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Bisa kita artikan, jadikanlah tujuan utama dari hidupmu, wahai Muhammad, adalah kehidupan akhirat, tapi jangan kau lupakan kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia ini adalah perahu yang kita gunakan untuk mengantarkan kita masuk ke dalam kehidupan akhirat yang jauh lebih baik, jauh lebih abadi. Sementara kehidupan di dunia ini adalah sementara, jadi dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Itu Bapak nilai nomor banyak ya, Bapak. Iya. Saya mengerti, Pak. Insya Allah saya paham. Hanya yang diceritakan atau peristiwa itu sudah terjadi setelah Nabi Adam turun di bumi. Gitu. Turun aja, kamu jin, terakhir Al-Quran. Tapi peristiwa di atas bahwa jin tadi sudah membangkang. Gitu. Itu hakikatnya kenapa? Allah memang menciptakan itu atau bagaimana? Ini mohon maaf ini. Ini hanya PR aja. Jadi ini kalau makrifat kan harus menuju kenapa gitu. Akhirnya kan kita bisa menyadari dan sebagainya. Pada saat setelah peristiwa itu terjadi, apa yang harus kita lakukan sesuai tuntunan. Ini mohon maaf ini. Ini yang belum kita mau. Betul. Jadi Allah kan zat yang maha sempurna, sedangkan kita manusia makhluk Allah yang lemah. Jadi maka di dalam masalah keimanan terhadap takdir Allah ini memang ulama mewanti-wanti kita supaya tidak terlalu masuk ke sana, karena itu
masuk pada rahasia kehendak Allah Subhanahu wa taala, rahasia ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dicapai oleh siapapun. Yang tidak mungkin dicapai oleh siapapun itu maksudnya yang tidak mungkin bisa dipahami oleh manusia secara sempurna. Karena kita lemah, tidak mungkin kelemahan kita ini bisa menembus kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada batas-batas yang harus kita taati sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali lagi wallahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Berarti kita tidak boleh menyentuh ke sana. Ya, hak berarti Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berikhtiar, tugas kita hanya beriman, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat atas perintah-perintahnya dan bisa menjaga keimanan kita kepada Allah sampai akhir usia kita. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad